menyaksikan Tribun Topik Wanita Tangguh bersama saya Yunika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi organisasi wanita yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita bersama dengan Ketua Organisasi Wanita Islam Kota Semarang. Langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3 sudah hadir bersama Bella ada Ibu Sri Mariani SPD MPD. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah. Sehat ya Bu tentunya ya. Sehat. And for your information Tribuners, kami semua yang sedang iya. melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Bu Mariani. Bu, hari ini kita akan bahas terkait menjadi wanita amanah begitu ya Bu. Right. Nah, sejak kapan sih Bu sebenarnya dan bagaimana awal mula didirikannya organisasi wanita Islam ini di Kota Semarang dalam ini? Silakan Bu. Baik, organisasi wanita Islam adalah organisasi yang strukturnya itu berjenjang dari tingkat pusat, wilayah, kota, kabupaten, cabang, kecamatan, bahkan sampai ranting di kelurahan. Wanita Islam itu dulu berdiri pada tanggal 22 Dzulqa'dah tahun 1382 Hijriah. Waktu itu bertepatan dengan tanggal 29 April 1962 Masehi. Wanita Islam itu sebagai semangat dari waktu itu adalah Badan Kesejahteraan Wanita Islam Nasional dari tiap daerah, provinsi yang ingin menyatu dalam satu kepengurusan atau kepemimpinan yang terpusat. Pada waktu itu, Badan Kesejahteraan Wanita Islam Nasional itu mereka bermusyawarah besar di Yogyakarta, memutuskan untuk bergabung menjadi satu organisasi yang namanya Wanita Islam. Waktu itu terpilih ya ketuanya itu Bu Damiri dan beberapa penasehatnya itu salah satunya adalah Ibu Sudirman. Ibu Sudirman itu istri dari Jenderal Besar kita yaitu Jenderal Sudirman dan Ibu A.R. Baswedan. Yang kita tahu bahwa Ibu A.R. Baswedan ini adalah istri dari juga pahlawan nasional A.R. Baswedan yang beliau ini adalah kakek dari Bapak Anies Baswedan. Alright. Oke Bu, terlepas dari itu semua ini sesuai dengan tema kita hari ini yaitu menjadi wanita yang amanah. Kalau dari sudut pandang Ketua Organisasi Wanita Islam Indonesia sendiri di Kota Semarang menanggapi terkait menjadi wanita amanah itu yang seperti apa sih Bu? Baik. Amanah itu kan berasal dari al-amanah ya, dari kata al-amnu yang artinya itu tenang, sehingga bahwa al-amanah ini ada artinya dia menjadi dapat dipercaya sehingga menimbulkan perasaan yang tenang. Dalam sudut pandang kami, amanah itu sebagai wanita muslimah itu ya berlaku sebagai muslim pada umumnya itu ada 3, itu amanah kepada Allah, amanah kepada sesama dan amanah kepada diri sendiri. Kalau amanah kepada Allah itu berarti bahwa kita itu memegang teguh kepercayaan yang memang sudah Allah berikan kepada kita, yakni dengan cara apa? Dengan cara tidak menyekutukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan ilah yang memang kita yakini sebagai Tuhan kita umat Islam. Kemudian amanah kepada sesama adalah kaitannya dengan hak kewajiban dan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita sebagai muslimah itu untuk bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik. Dan amanah kepada diri sendiri artinya bahwa kita itu memegang teguh terhadap janji apa yang sudah diucapkan oleh diri sendiri. Alright, pastinya harus konsisten begitu ya Bu, lebih tepatnya. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya sendiri nih Bu, ciri-ciri wanita amanah itu yang seperti apa Bu? Wanita amanah itu kalau dari kajian kami itu ada 4. Yang pertama bahwa wanita yang amanah atau muslimah yang amanah itu harus jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap amanah atau apapun yang memang sudah dipercayakan kepada kita. Kemudian yang kedua harus tanggung jawab, bahwa kita sebagai muslimah harus bertanggung jawab terhadap peran dan amanah yang sudah diberikan kepada kita, baik itu sebagai muslimah itu sendiri, pribadi sebagai seorang perempuan atau sebagai ibu rumah tangga atau mungkin seperti kita yang mungkin diberi kepercayaan sebagai pemimpin di organisasi yang besar ataupun yang kecil dan mungkin amanah dalam hal pekerjaan. Kemudian amanah itu juga berarti dia bisa berlaku tegas.
Ya, Oke. seorang muslimah yang amanah dia akan tegas Baik. terhadap siapa, tidak hanya terhadap orang lain tapi juga terhadap diri sendiri. Diri sendiri ya Bu. Iya, Jadi kan. tidak pelin-pelan ya Bu ya. Iya, jadi harus tegas. Oke, gitu. baik, terkait tegas nih kan ada visi, salah satu visi dari organisasi wanita Islam yaitu terwujudnya wanita Islam sebagai organisasi muslimah yang amanah, kemudian independen, profesional, dan unggul dalam mengatasi tantangan, begitupun juga dengan permasalahan muslimah di tingkat nasional dan juga regional. Nah, kalau di Semarang sendiri, apakah sudah melakukan wujud nyata tersebut, Ibu? Baik, dalam hal perwujudan dari visi tersebut tentunya ada beberapa hal yang memang sudah kami ikhtiarkan. Ya. Dengan beberapa misi, kalau visi tadi menjadi organisasi yang unggul, Nggih. independen dan profesional, jelas kami ini adalah independen. Kami tidak berafiliasi dengan ormas manapun, apalagi parpol manapun, dan kami ini adalah benar-benar independen, Pure tidak punya independen ya, induk Bu? organisasi seperti mungkin organisasi muslimah yang lain yang dia punya induk organisasi besar. Baik. Begitu. Kemudian dalam visi unggul dan profesionalnya, kami sudah menjalankan beberapa program yang kaitannya dengan Milad Wanita Islam yang ke-61 ini. Kami sudah mempunyai program-program yang untuk meningkatkan digitalisasi ekonomi. Oke, di era sekarang begitu ya, Bu? Ya, jadi mengenai itu kita ingin menjadi organisasi yang unggul dalam hal apa? Kemandirian, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi Baik. dari anggota-anggota kami. Alright, Bu, kemudian ini kan visi tadi nampaknya sudah dijalankan nyata begitu di Semarang ya Bu. Nah, untuk programnya tadi salah satunya juga sudah disebutkan. Kalau agenda akhir-akhir ini yang deket-deket ini sedang dijalankan apa Bu? Sejak tahun 2020 ya, waktu itu adalah memang Milad Wanita Islam yang ke-59, kami sudah memulai dengan program strategis yaitu Bunda Wakaf. Bunda Wakaf ini adalah kader dari wanita Islam yang dia itu menjalankan profesi sebagai wakaf raiser, itu untuk mensukseskan program wakaf dana abadi wanita Islam. Tujuannya apa? Agar kami wanita Islam itu punya dana abadi sehingga kita punya kemandirian, tidak terikat dengan organisasi lain atau pihak lain atau parpol secara lain materi, gitu ya. sehingga kami itu menjadi organisasi yang benar-benar punya marwah, walaupun kami independen. Oke. Gitu. Alright Bu. Kemudian Bu, di balik itu semua tentunya ada pengalaman atau hal menarik yang hingga sekarang mungkin nggak terlupakan di organisasi tersebut. Salah satunya apa Bu? Mungkin hal-hal menarik yang sampai sekarang masih membekas begitu. Di organisasi Nggih. kami Atau Ibu mengalami sendiri apa nih? adalah semangat perjuangan Semangat dari perjuangannya. kader-kader, pejuang-pejuang, bahkan senior-senior kami. Jadi di wanita Islam itu kan range anggotanya itu Usia usianya berapa dari hingga berapa? 13 tahun hingga Oke. tak terbatas. Oh, wow. Jadi memang rentangnya itu sangat besar ya, artinya sangat panjang, ada gap di sana, tetapi Iya, ya. justru gap ini yang menjadi tantangan sekaligus peluang kami Oke. untuk meraih massa dan kader yang insya Allah itu simpatik dengan kami, menjalankan visi misi kami dan dalam rangka meraih tujuan dari organisasi kami, yaitu mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oke, yang artinya apa Bu? Negara yang artinya sejahtera, artinya dia adil, makmur, tentunya dengan mengedepankan asas kesejahteraan untuk bersama. Oke, right, Bu. Kemudian ini tadi kan menarik sekali ada usia 13, dimulai dari 13. Itu gimana Bu? 13 itu kami ada namanya itu Kordawi, Korps Muda Wanita Islam. Sasaran kami adalah kader-kader usia pelajar SMP ya, lulusan SMP, SMA, setara SMA, SMK, dan juga dari kaum mahasiswa, mahasiswi ya, kalau utamanya mahasiswa, karena mereka adalah aset-aset bangsa sebagai calon-calon pemimpin ke depan. Regenerasi ya Bu ya? Iya, Oke Bu. gitu. Terlepas dari itu semua nih kayaknya dari tadi serius terus ya Bu. Kita agak santai sedikit ini Bu. Mungkin hal yang hingga sekarang nih, hal menyenangkan Bu selama berorganisasi, mungkin yang membedakan dari organisasi Islam lainnya ini apa? Kalau hal yang membedakan organisasi wanita Islam dengan yang lain, tadi ada program 3 yang saya belum menjumpai di organisasi lain. Apa yaitu aja tuh, Bu? Bunda Wakaf, Bunda Halal, Yaps. dan Bunda Cerdas. Bunda Oke. Wakaf tadi kaitannya untuk mewujudkan kemandirian organisasi secara Ya. finansial, karena kami belajar dari semangatnya Utsman bin Affan, di mana wakaf beliau pada tahun sebelumnya, yaitu jauh sekali dari generasi kita, tapi wakafnya masih bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Hingga sekarang. Dan kalau Bunda Halal itu kami punya program Bunda Halal, jadi kami menyiapkan sekitar
500 ya. Kalau untuk Semarang itu nanti akan coba targetnya adalah 100 pendamping produk halal yang memang kami gratis tidak berbayar. Oke, Jadi, free begitu free. ya, Bu. Kemudian Alright, Bunda yang terakhir, Cerdas Bunda Cerdas. itu adalah suatu program kami berbasis Android ya. Jadi itu kami dalam rangka pendampingan belajar dari anak-anak dari keluarga kami, sehingga saat ini kita sedang menghadapi tantangan global yang dimana merangsek ke kader-kader muda kita, anak-anak kita. HP itu menjadi ancaman, maka Iya, kami benar. mendampingi belajar anak-anak kami itu dengan cara yaitu program Bunda Cerdas. Bunda Jadi ada Cerdas. aplikasi tertentu Supaya di bijak HP. dalam menggunakan ya, Bu, lebih Betul, dan tepatnya. itu berbayarnya itu minim ya. Oke. Mungkin dengan aplikasi yang lain yang dia itu ada benefitnya, mungkin kosnya besar. Kalau kami itu murah sekali. Itu hanya sekitar 50.000 itu. 50.000 saja, cukup lah ya, Bu. Iya. Right. Ini terkait benefit, Bu. Benefit apa atau manfaat yang didapatkan kalau bagi para tribuners di luar sana yang muslimah ini ingin bergabung dengan organisasi wanita Islam? Silakan, Bu. Kalau kami sebenarnya tidak menawarkan keuntungan ya, artinya kalau menawarkan keuntungan itu kami sama saja Jual dengan ya, Bu? jualan ya. Jadi kami mengajak untuk berjuang. Lillahi ta'ala di jalan Allah, kita sama-sama berjuang bersama untuk membangun negeri ini. Tentunya dengan kapasitas kita sebagai wanita muslimah yaitu membangun keluarga. Oke. Membangun keluarga sebagai madrasatul aula ya. Jadi kita sebagai ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi kita meningkatkan kapasitas kita sebagai muslimah itu menjadi guru yang terbaik dan yang pertama bagi anak-anak kita. Dalam hal ini di keluarga ya, Bu, Di lingkup keluarga. keluarga. Alright, Bu. Tentunya nih bagi tribuners yang ingin join atau bergabung bisa menghubunginya, call centernya di mana, atau nomor WhatsApp-nya, atau kantor sekretariatnya ada di mana nih, Bu? Kantor sekretariat kami itu di Jalan Purwogondo 2 nomor 263 itu gedung Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, karena kami juga punya sekolahan. Itu ada 2 sekolah TK, Islam Bakti 1 dan Islam Bakti 2, juga ada TPQ Bakti anak-anak dan juga lansia TPQ di ya, situ. tempat baca untuk Quran ya, Bu ya. Itu kami punya salah satu keunikan yaitu menghafal Al-Quran dengan metode gerakan tangan, dan itu gitu. mungkin tidak ada di tempat lain. Di organisasi lain. Mungkin itu salah satu manfaat atau benefit dalam hal ini, bukan untuk menjual ya, maksudnya benefit dari organisasi ini gitu. Di organisasi lain tidak ada atau belum ada begitu lebih tepatnya ya. Alright, Bu. Kemudian, Bu, tentunya dalam hal ini kan ada kerjasama atau sinergi juga dengan GOW ya, Bu ya. Bagaimana sejauh ini kerjasamanya dengan GOW, Bu? Sejauh ini kami sudah bergabung untuk di Kota Semarang itu sudah lebih dari 15 tahun ya, bahkan mungkin sudah 20 tahun, dan selama ini kerjasama kami juga baik, dan tentunya dengan kerjasama yang baik ini kami sering mensinergikan program-program wanita Islam dengan program-program dari GOW, tentunya ya. juga dengan program-program GOW yang berkaitan bekerjasama dengan Pemerintahan tentu. Right. Harapan untuk GOW ke depannya apa, Bu? Harapannya ya kami berharap GOW tetap mau bekerjasama dengan kami dan tentunya lebih mengembangkan lagi program-program yang bisa disinergikan sehingga nantinya kita bisa sama-sama bergandengan tangan melangkah bersama membangun Kota Semarang tercinta ini. Semakin hebat tentunya ya, Bu ya. Ya, semakin hebat. GOW hebat, kita semua juga hebat, wanita Islam juga hebat. Pemimpinnya juga wanita ini ya, Bu, wanita betulan. semua. Alright. Bu, kemudian tadi harapan untuk GOW, ini pesan yang ingin disampaikan sebagai ketua begitu bagi para anggotanya di organisasi wanita Islam supaya menjadi wanita yang amanah ini. Bagaimana, Bu? Silakan. Pesan ini juga berlaku tidak hanya untuk Anggota. semua pengurus anggota, tapi untuk diri saya sendiri Diri juga, sendiri juga. karena menasihati itu yang terpenting adalah menasihati kepada diri sendiri. Kita berpesan untuk senantiasa selalu empowering, jadi empowering woman. Pemberdayaan Kita perempuan ya. sesama perempuan, sama muslimah untuk memberdayakan perempuan yang lain juga. Jadi kita punya daya empati, kita punya berbagi daya, berbagi energi positif kepada sesama muslimah kita, sehingga kita sama-sama menjadi kuat, tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek daripada pembangunan untuk membangun masyarakat Kota Semarang, terutama menjadi masyarakat Kota Semarang yang lebih hebat lagi. Semakin hebat. Bu, last but not least, Bu, jargon dari organisasi wanita Islam Kota Semarang. Silakan. Baik, dari wanita Islam ada program Bunda Wakaf Wanita Islam. Kami punya jargon, mari kita bersama-sama hanya dengan berwakaf Rp50.000 ya, sekeluarga beramal jariah, sekeluarga antil jannah.
Oke. Gitu. Sekeluarga beramal jariah, sekeluarga antil jannah. Alright. Gitu. Sekali lagi terima kasih Mariani untuk Sama-sama, waktunya. Bu. Program-program kedepannya lancar, sehat selalu nggih Bu. Amin, sehat Antil selalu. jannah nggih Bu. nggih. Antil jannah. Alright. Kita sama-sama nanti antil Nggih, jannah. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Topik Wanita Tangguh hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yunika Abela, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam wanita tangguh dan salam Tribun. Salam.